Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita. Saya Rahmadani. Kali ini saya ditemani dengan dua pembicara lainnya, yakni Devi Latifa dan Sri Wahyuningsi. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbicara mengenai MPR, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mana MPR dibentuk berdasarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yakni Bapak Soekarno. Pada era Orde Baru, pimpinan Presiden Soeharto, MPR menjadi lembaga absolut. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jumlah anggota MPR sendiri yakni 700 orang, terdiri dari 500 orang anggota DPR dan utusan daerah 135 orang, tingkat 1 5 orang, 65 utusan dari golongan. Nah, untuk pembicaraan kedua yakni Saudari Devi Latifa. Silakan. Membahas tentang MPR tidak terlepas dari tugas dan wewenangnya. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tugas dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam Pasal 3 UUD 1945 yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan UUD sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Yang keenam, yaitu memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya dalam waktu 30 hari. Yang ketujuh, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Nah, itulah tadi pemaparan Saudari Latifa tentang tugas dan wewenang dari MPR. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri yang kedua atau pembicara yang kedua, yakni Saudari Sri Wahyuningsi. Baik, selanjutnya adalah kedudukan MPR. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Tugas MPR adalah untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI Bhinneka Tunggal Ika, dan ketetapan MPR diatur dalam Pasal 5 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, MPR berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi MPR mengatur tentang susunan, kedudukan, wewenang, dan tugasnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi MPR. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebelum era reformasi. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang. Dua, memilih presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga adalah penetapan garis-garis besar haluan negara atau GBHN.
Nah, setelah reformasi, yang pertama, menetapkan perubahan terhadap undang-undang atau melakukan pembentukan undang-undang dasar yang baru. 2. Menetapkan perubahan undang-undang dasar yang telah dilakukan. 3. Melakukan pelantikan terhadap presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan hasil pemilu maupun sidang paripurna MPR. 4. Melakukan pelantikan terhadap presiden dan wakil presiden apabila presiden berhenti maupun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. 5. Memberikan keputusan terhadap berbagai usulan yang diberikan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemberhentian masa jabatan presiden atau wakilnya. 6. Melakukan terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti. Dan yang terakhir, memutuskan dan mengeluarkan peraturan maupun kode etik yang berlaku untuk MPR. Nah, demikian podcast kita mengenai topik pada hari ini, yakni MPR. Terima kasih telah mendengarkan kita pada podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!